Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dosa terhadap Roh Kudus bukan hanya menghujat tetapi juga mendukakan. Orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi pasti tidak menghujat Roh Kudus. Sebab justru Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk percaya dan menerima Kristus, serta memeteraikan kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi orang percaya bisa mendukakan Roh Kudus. Pertama, kita mendukakan Roh Kudus ketika kita terus memelihara hal-hal yang seharusnya kita buang. Ayat 31 mengingatkan kita agar membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, serta segala kejahatan. Yang kedua, kita mendukakan Roh Kudus ketika kita enggan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ayat 32 memberi contoh apa yang seharusnya kita sebagai orang percaya lakukan. Demikian, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Akibat dari mendukakan Roh Kudus adalah kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Padahal sukacita dan damai sejahtera adalah harta yang tidak ternilai harganya dan bersifat kekal. Tanpa sukacita dan damai sejahtera, walaupun kita memiliki seluruh dunia, semuanya sia-sia, sebab berarti kita tidak memiliki kuasa untuk menikmatinya. Karena itu sangat penting untuk segera bertobat. Bertobat tidak sama dengan sekedar menyesal dan minta ampun, lalu kembali melakukannya. Bertobat adalah berbalik dari dosa dan mulai melakukan kebenaran. Artinya bukan hanya berhenti dari terus menghidupi hal-hal yang seharusnya kita buang, tetapi juga mulai melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Dengan kata lain, bertobat bukan hanya berhenti mendukakan Roh Kudus, tetapi juga mulai memuliakan Dia. Sebagai contoh, ayat 28 berkata, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Hari ini, masih adakah sukacita dan damai sejahtera di hati kita? Jika semua itu telah menghilang, mari kita waspada. Jangan-jangan kita telah mendukakan Roh Kudus. Mari segera bertobat agar sukacita dan damai sejahtera Tuhan kembali memenuhi hati kita. Jika sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita, maka apapun yang terjadi tidak akan menghancurkan kita, melainkan justru akan membuat kita bertumbuh. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita bukan hanya tidak mendukakan Roh Kudus, melainkan juga senantiasa menyenangkan hati-Nya. Amin.